Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Saudara-saudara sekalian, sekali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita mengucapkan segala puja dan puji, dan juga kita tidak pernah melupakan rangkaian ucapan selawat buat baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kajian kita selanjutnya pada pertemuan ini adalah kita melihat beberapa tanda kiamat. Dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim, kita cukup yakin, dan ini adalah keyakinan yang merupakan bahagian daripada rukun iman yang 6 perkara, adalah beriman kepada hari kiamat. Beriman kepada hari kiamat, tentunya kita diharuskan melakukan sebuah pekerjaan yang kita bisa mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kemudian. Jadi bukan nanti kita hanya memberikan jawaban yang tanggung-tanggung, tapi semua jawaban tanggung jawab, semua pekerjaan tanggung jawab. Itulah makna kita beriman, percaya kepada hari kiamat. Kita perhatikan sebuah sabda Rasulullah SAW. Innallaha la yaqbidul ilma intida'an yantadi'uh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengambil ilmu dengan cara mencabutnya. Walakin yaqbiduhu biqabdil ulama. Tetapi Allah mencabut ilmu dengan mematikan para ulama. Hatta idza lam yabqa alimun, sehingga tatkala tidak ada lagi orang alim, ittakhadhan nasu ru'usan juhala, maka diangkatlah pemimpin mereka itu adalah orang-orang juhala, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang zalim. Fasuilu, lalu rakyat pun datang untuk bertanya kepada pemimpin yang bodoh. Sang pemimpin pun merasa dia berilmu, fa'aftau bighairi ilmin, maka dia pun memberikan fatwa dengan tanpa ilmu pengetahuan. Lalu apa yang terjadi? Fadallu wa adallu. Yang terjadi adalah sesat dan menyesatkan. Jadi saudara-saudara sekalian, kita lihat lebih lanjut maksud daripada hadis ini. Jadi ilmu agama Allah mengambil bukan dengan cara mengambil ilmunya, tapi para ulama yang memiliki ilmu yang banyak diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun muncul ulama belakangan, itu kualitas ilmunya kadang tidak seimbang. Kadang-kadang memiliki kualitas ilmu yang seimbang, tapi kewaraannya, wibawanya dalam kehidupan bermasyarakat, dalam membina umat, itu juga kadang berbeda. Lalu tatkala ulama telah tidak ada, maka muncullah pemimpin-pemimpin yang bodoh. Ulama tidak ada. Ulama juga terkadang tidak mau ikut mencampuri dengan urusan-urusan politik. Padahal kita ketahui bahwa untuk mengurus negara, untuk mengurus republik ini adalah dengan jalur politik. Maka tatkala umat Islam meninggalkan politik, itu akan muncul para penjahat-penjahat politik untuk mengatur umat Islam. Bagaimana kita lihat keadaan dan kondisi umat Islam hari ini? Sebagaimana yang pernah saya gambarkan pada pertemuan kita yang lalu, umat Islam laksana buih di tengah lautan, terombang-ambing, terhempas ke darat. Kenapa? Karena kita telah menganggap bahwa kekuasaan itu sebagai sebuah tabu. Maka muncullah para orang-orang yang zalim di negeri ini, yang mereka menduduki posisi-posisi penting tanpa ilmu pengetahuan, tanpa memiliki akidah yang bagus, tanpa memiliki ibadah yang bagus, tanpa memiliki kemauan yang kuat untuk taat dan patuh. Maka kita tidak heran melihat bahwa setiap ada suksesi kepemimpinan, yang muncul apa? Yang muncul adalah riswah, yang muncul adalah sogok menyogok. Padahal Rasul sudah memberikan ancaman bahwa ar-rashi wal murtashi fi hirri jahannam. Penyogok dan pemakan sogok, dua-duanya masuk ke dalam neraka jahannam. Asal muslimin, saudara-saudara sekalian, satu ketika Rasulullah bersama Anas,
seorang sahabat yang senantiasa setia mendampingi Rasulullah SAW. Lalu Rasul mengatakan bahwa ada beberapa tanda kiamat. Tanda kiamat, ilmu berkurang. Dan kalau ilmu berkurang, yang muncul adalah kebodohan, zina merajalela. Jumlah kaum wanita lebih banyak daripada kaum laki-laki, sampai 50 berbanding 1. Kata Rasul, zaman semakin berdekatan. Dan kita lihat hari ini, zaman semakin dekat, informasi semakin akurat, semakin cepat. Di belahan negeri manapun hari ini, informasi bisa terserap secara langsung, bisa kita saksikan. Jadi begitu dekat sudah dunia. Dan di akhir zaman, kata Rasul, fitnah merajalela. Bagaimana fitnah merajalela? Fitnah di akhir zaman, kata Rasul, seperti hujan yang dihempas oleh angin. Jadi tatkala hujan lebat dihempas oleh angin kencang, maka hujan akan menyusup kemana-mana. Bagaimana cepatnya hujan menyusup yang terhempas dengan angin kencang, lebih cepat fitnah itu menyebar kemana-mana. Maka berhati-hatilah dengan fitnah. Makanya Allah mengatakan al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Kadang pembunuhan itu muncul diawali karena ada fitnah. Lalu kikir hari ini dipelihara. Kadang-kadang orang kaya itu bukan karena banyak hartanya. Kadang-kadang orang kaya karena kikirnya. Padahal setiap harta yang dikeluarkan itu akan diganti oleh Allah. Setiap ada suruhan Allah untuk mengeluarkannya, Allah tidak akan mengambil harta yang kita miliki dengan semena-mena. Tapi setiap yang kita keluarkan, Allah akan ganti, malah Allah akan ganti dengan yang lebih banyak. Lalu Rasul mengatakan, akhir zaman nanti akan muncul huraj. Sahabat bertanya, apa itu huraj, wahai Rasulullah? Huraj adalah pembunuhan. Dan itu terbukti hari ini, bahwa ada suami yang tega membunuh istrinya. Ada istri tidak bisa membunuh suami sendirian, bersekongkol dengan orang lain. Kadang-kadang ada yang bersekongkol dengan pacarnya untuk membunuh suaminya. Malah yang anehnya lagi, untuk seorang pembunuh dijanjikan sebuah tiket umrah. Ini kan luar biasa. Bagaimana seorang pembunuh lalu mengambil tiket, kemudian dia berangkat umrah? Apakah dosanya terampuni? Juga tidak akan terampuni dengan hal yang seperti itu. Jadi hurat itu adalah pembunuhan. Kalau kita lihat hari ini, ada kala pembunuhan fisik. Yang banyak hari ini juga pembunuhan karakter. Orang-orang yang seharusnya terorbit, tapi karena terjadi pembunuhan karakter tidak terorbit. Jadi saudara-saudara sekalian, jadi ini digambarkan oleh Rasulullah SAW. Satu ketika, kalau Rasulullah SAW sedang menyampaikan beberapa permasalahan dengan sahabat, lalu ada seorang Arabi, orang Arab bagian selatan, atau orang Arab Badui, bertanya kepada Rasulullah SAW. Rasulullah tidak menjawab, karena Rasulullah tidak suka kalau saat Rasulullah sedang berbicara, ucapan Rasulullah dipotong oleh orang lain. Rasulullah membiarkan. Setelah Rasulullah selesai berbicara, Rasulullah memanggil, siapa yang tadi bertanya? Saya, wahai Rasulullah. Apa yang kamu tanyakan? Si Badui ini menjawab, wahai Rasulullah, kapan kiamat? Rasulullah menjawab, kiamat manakala amanah telah diberikan kepada yang bukan ahlinya. Idza wusidal amru ila ghairihi alihi fantadirus sa'ah. Apabila sebuah pekerjaan telah diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Tatkala orang mengelola sebuah jabatan tidak profesional, tidak memiliki disiplin ilmu yang memadai, maka kehancuran yang akan terjadi. Kita lihat di Indonesia hari ini. Dana desa dikucurkan sejak 2015, sudah 5 tahun berjalan. Di atas 800 juta, kadang ada yang 1 miliar lebih. Setelah 5 tahun dana desa berjalan, apa yang kita lihat dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat? Realisasinya itu sangat terbatas. Kenapa? Sebab dana ini dikelola dengan tidak profesional, dikelola oleh orang-orang yang memang tidak punya kemampuan untuk pengelolaan keuangan.
Yang terjadi adalah ya seperti ini. Jadi 5 tahun sudah dana desa berjalan seolah-olah tidak punya apa-apa dalam kehidupan masyarakat. Ya saudara-saudara sekalian, mereka berhati-hatilah kita dengan hal yang seperti itu. Jadi kalau Allah ingin menghancurkan negeri ini, Allah berikan jabatan kepada orang-orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat yang ke-17 pada ayat yang ke-16. Wa idza aradna an nuhlika qaryah, apabila Allah ingin menghancurkan sebuah negeri, sebuah kerajaan, sebuah negara, amarna mutrafiha, maka Allah perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah. Siapa orang yang hidup mewah? Orang yang hidup mewah, orang yang segala fasilitas kehidupan dibiayai dengan dana negara. Dia punya mobil, semuanya didanai oleh negara. Dia punya rumah, didanai oleh negara. Dia punya handphone, dia punya pulsa, didanai oleh negara. Dan mereka sangat mewah kehidupan yang diperintahkan kepada mereka oleh Allah SWT untuk taat kepada Allah. Tapi apa yang terjadi? Mereka tidak taat kepada Allah. Fafasaku fiha, mereka fasik, mereka ingkar dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala mereka ingkar kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, fa haqqu 'alaihal qaulu, maka pantaslah, sudah sepantasnya bagi mereka berlaku hukum Allah, berlaku azab Allah, fadamarnaha tadmira, dan negeri mereka akan dihancurkan oleh Allah sehancur-hancurnya. Jadi saudara-saudara sekalian, tanda kiamat, kalau kita lihat bahwa di sebuah negeri telah muncul para penguasa yang bodoh, tidak memiliki akidah yang benar, tidak rajin untuk beribadah, tidak mampu menegakkan keadilan, ini sebuah pertanda bahwa dunia semakin sudah berada pada akhir kehidupan, dan ini merupakan tanda kiamat yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Maka berhati-hatilah kita selama kita diberikan oleh Allah umur panjang, diberikan kesehatan, manfaatkanlah kesehatan dan umur yang diberikan oleh Allah ini untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun Allah memberikan kiamat, kita pasti akan diberikan pelindungan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikianlah, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.